Yohanes Alkitab mana? Kau udah baca? Udah. 1 Korintus 12. Kakak baca pokoknya nanti ayat kedua. Adik-adik sekolah minggu baca ayat 3, kakak bacakan, dan ayat 10 sama-sama kita bacakannya. Oke? Nyambung. Kakak baca berikutnya ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 2. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. 2, 2, 3. Pada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang berkarunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain dan memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Tema di pagi hari ini, dikuatkan dalam kelemahan. Apa? Mantap kamu. Kakak kemarin janji kamu akan dapat uang ya, nanti saya kasih uang. Jadi adik-adik kalian masa pertumbuhan ibarat tanaman perlu nutrisi. Apa? Perlu nutrisi. Siapa namanya? Kamu diam ya sayangnya. Ya. Tunjukkan dirimu kamu pendengar yang budiman ya. Adik-adik, siapa di sini tadi pagi baca firman Tuhan? Tunjuk tangan. Oke, 1. Yang lain nggak baca firman Tuhan ya. Di ayat 2 tadi dikatakan dengan tidak sadar kita ditarik. Alam sadar kita ini dipengaruhi oleh roh. Apa? Pikiran kita dipengaruhi oleh roh. Semakin kamu belajar firman, semakin kamu kuat di dalam firman, semakin kamu mau mendengarkan firman, alam rohmu akan dibawa oleh firman. Semakin kamu gak mau belajar dengan firman, semakin kamu gak kuat, gak semangat diisi oleh firman, kamu akan tanpa sadar kayak dulu kali akan ditarik ke berhala, penyembahan berhala yang bisu, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiranmu yang menentukan masa depan. Makanya di dalam kelemahan tidak, kamu harus mendapatkan kekuatan. Walaupun kamu lemah, kamu harus mendapatkan kekuatan. Karena manusia tidak ada yang hebat. Berbagai karunia tapi satu roh itu apa? Siapa tahu di sini apa itu roh? Nanti kasih buku. Roh Allah melayang-layang, ya kan? Di atas permukaan, di luar angkasa ini, di luar bumi sakti ini Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang, roh Allah. Artinya apa? Roh itu udah nafas.
Kamu bisa nggak hidup tanpa udara? Kamu bisa nggak bicara tanpa udara, oksigen? Nggak bisa. Kamu bisa nggak makan tanpa udara? Kau tutup semua pakai plastik dirimu, lalu kau makan, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya roh, napas. Jadi roh Allah itu semuanya diperhatikan. Jadi jangan kalian menganggap bahwa roh itu hanya perkara biasa. Berbeda-beda karunia, tapi satu roh. Misalnya contoh ya, si Johannes karunianya bisa bernyanyi, ya kan? Nah, bernyanyi dia. Si Apim, namanya Apim. Apim bisa main suling atau main gitar, ya kan? Baru si Kembar, siapa namamu? Hah? Stefanus, kau bisa main drum, ya kan? Terjadilah berbeda-beda karunia, tapi karena kita satu roh Tuhan, kita memuji Tuhan, sehingga terjadilah harmonis sasi. Itulah dikatakan berbeda-beda karunia, tapi satu roh Tuhan. Kenapa di sana jadi murti? Hah? Kenapa dia jadi murti? Gak tahan kau berjaga-jaga hanya 2 menit aja. Gak tahan kau berjaga-jaga hanya 5 menit aja, kata Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari daripada kamu jalan-jalan gak karuan, main-main gak karuan kemana-mana. Cobalah hanya 1 hari saja datang kepada Tuhan. Itu pun kita tidak siap. Karena apa? Pikiran kita masih dikuasai oleh dikuasai oleh roh-roh dunia. Makanya tidak heran kalau anak sekarang itu waktu 3 hari yang lalu ada anak-anak pengangguran pas orang lewat dibakar di Jakarta. Orang jalan disiram pakai bensin, terbakar mati. Bayangkan jahatnya manusia. Ngeri gak? Karena pikirannya dikuasai oleh dunia, nggak firman lagi. Janganlah kamu membunuh, ya kan? Ya kan? Hormatilah orang tuamu, hargai tuan kamu. Itu firman yang berkata. Kakak ingat masih minggu kemarin apa itu? Firman Tuhan. Bicara yang benar. Kalau kalian sudah rusak di waktu kecil, untuk mengubah watak itu kalian sudah gampang. Tidak gampang. Sudah tua kalian, lalu membentuk manusia-manusia yang baik, manusia kafir, maka bisa lagi. Kecuali Roh Kudus. Ingat, kecuali Roh Kudus yang mengubah kamu. Kalau secara manusia kamu tak bisa lagi berubah. Makanya gak heran kalau di gereja orang tua yang di masa mudanya, di masa kecilnya gak dengar firman, gak aktif melayani, gak sungguh-sungguh cari Tuhan, di masa tuanya sebagai pemberontak di gereja gak heran. Ya, di masa mudanya mau mengejar Tuhan, di masa tuanya dia nikah, anaknya tahu dia baca firman atau tidak, dia tidak tahu. Anaknya tahu nggak bahwa anaknya itu dapat nutrisi firman Tuhan atau nutrisi perkataan dunia, perbuatan dunia? Tahu nggak orang tuanya? Ini makanya kalian harus ditanamkan supaya kalian yang lemah, orang yang kuat harus menyambung yang lemah.
Jadi artinya apa? Sama-sama kita harus saling menguatkan. Itu firman Tuhan di 1 Korintus 12. Kamu jangan hanya mempentingkan dirimu sendiri, ajari orang lain. Kemarin Kapolsek sama dan Rabu ingatkan waktu kali dipanggil sama camat, panggil semua mau bertuang. Bapak-bapak, kita sekarang Pulau Buru sudah menjadi sarang teroris. Sekarang yang menjadi garis merah itu daerah pemilihan di gas, desa gas. Itu sarang teroris. Hampir-hampir masih tanda kutip Pulau Buru masih dicurigai, tapi tidak karena belum bisa dibuktikan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Pulau Buru, tapi sudah tanda kutip sudah curigai. Makanya anak-anak jangan sekali-sekali berkonar lagi ya. Orang yang di sana di pangkalan sana akan dipantau. Siapa yang sampai jam-jam suku dan jam 3 tangkap, antarkan ke rumah, antarkan ke rumah. Kalau ada orang merokok di sana di pelabuhan, tangkap, antarkan ke rumah. Tidak komitmen semua. Kalian jangan coba-coba mulai kecil terpengaruh oleh orang-orang yang tidak benar. Maka datanglah kepada Tuhan, belajarlah berdoa, belajarlah firman Tuhan, baca firman Tuhan satu hari satu pasal baca. Nggak apa-apa, agak nggak bisa nangkap, nggak bisa masuk, nggak ngerti, jangan bosan. Sama kita nanam suatu cabai, kadang-kadang gagal, kadang-kadang nggak berbuah, kadang-kadang nggak ada hasilnya, uang udah keluar. Tapi coba sampai kalian berhasil. Begitu juga firman Tuhan, jangan sampai sedikit udah bosan. Tadi saya tanya siapa yang sudah baca firman Tuhan, cuma 1 orang dari sekian orang. Bagaimana? Di masa kecil kalian tidak lagi dapat nutrisi firman Tuhan, tidak lagi punya zat yang bisa membuat kamu jadi orang baik. Zat yang membuat baik itu firman Tuhan. Kekurangan zat kalian, kebaikan kalian akan hilang. Jadi kalau umpamanya kalian ada yang bisa mengajarkan orang, udah baca firman Tuhan, ingatkan ya. Ya sayang ya, Bapak tengok jarang jaga ya. Ingatkan Bapak ya, sayang ya. Jarang Bapak ibadah ya. Bilang Pak, tadi guru sekolah minggu kami, Bapak katanya kurang rajin beribadah ya. Supaya waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, gak mungkin kalian bisa berkembang kalau orang tua kalian gak berkembang. Ya, kalaupun orang tua gak berkembang, kalian harus mau berkembang. Oke? Jadi sebagai kesimpulannya, adik-adik kita yang lemah ini jangan lagi menjadi pembuat masalah. Tak bisa kita jadi pohon beringin yang besar untuk menaungi menunjui orang. Dananya jadi pohon kelapa yang bisa berhasil. Tidak bisa jadi pohon kelapa, lebih normal jadi pohon ubi yang umurnya 4 bulan, 3 bulan udah berbuah, udah menghasilkan. Nggak bisa kalian jadi pohon ubi, nggak kalian jadi rumput yang bisa dilihat orang indah. Oke? Jangan mengharapkan besar, ternyata yang kecil kamu nggak bisa mampu melakukannya. Walaupun kamu nggak bisa bantu orang, jangan menjadi masalah bagi orang lain. Ya, nggak bisa kamu membantu orang lain, Pinomat jangan lagi gigimu nggak kau sikat mau pergi sekolah minggu. Ya, jangan lagi datang ke sekolah minggu, rambutnya nggak disisir acak-acakan, mencem orang Papua. Ya, kalau orang Papua gimana? Kamunya kayak ini ya, muran-muran. Jadi kelihatan anak tuan harus biasakan rapi. Ya, walaupun nggak ada uang kalian juga kuliah rapi, pikirnya kalian kurang rapi. Kakak sering nggak ada uangnya, tapi kalau pergi saya bisa temani bos-bos. Pikirnya saya punya uang banyak. Ya, saya panggil Pak, sini Pak, kita mau ngomong, datang. Ya, kamu harus pede dalam hidup kamu ya. Ya, pede, semua pede. Semua pede, Oli pede. Percaya diri sama hidupnya, percaya pada diri ya. Kamu harus pede. Saya anak raja gitu. Walaupun orang lain bapaknya manajer,
bapaknya kepala sekolah, bapaknya camat, bapaknya kapolsek, kamu harus pede, kamu anak tukang kampung, saya akan jadi presiden. Presiden. Walaupun nggak presiden negara, kenapa presiden taksi ya? Nah, kamu harus jadi presiden, kenapa? Oke, harus pede ya. Jadi yang lemah harus datang kepada yang kuat, baru yang kuat harus menolong yang lemah. Itulah dari satu ke situ kita harus belajar dalam satu roh, dalam berbagai karunia tapi satu roh, supaya kita kuat. Jangan ada aku udah jago main musik, aku udah jago main keyboard, aku udah jago nyanyi, nggak perlu aku dibantu sama orang. Jangan gitu ya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati kita dan kita jadi surga berkat. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa.